Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Riam Putra Anjani, mahasiswa Universitas Riau, Teknik Lingkungan kelas B dengan NIM 2007125620. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas kewarganegaraan saya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah, yaitu tentang Rule of Law. Pertama, kita masuk ke pengertian. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16, dan pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum. Dengan supremasi aturan hukum, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Artinya, seseorang baru boleh dikenakan sanksi hukum jika memang dirinya melakukan pelanggaran hukum. Hukum reguler bersifat superior atau mutlak, bertentangan dengan segala pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang, serta mencabut hak prerogatif atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Semua orang, baik masyarakat biasa maupun penjabat negara, berkedudukan sama di hadapan hukum. Maka, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki ketundukan yang setara kepada hukum umum negara yang dijalankan oleh Mahkamah Hukum Umum tanpa terkecuali. Pihak yang lemah bisa dicabut haknya, bukan karena pihak yang kuat lebih berhak, melainkan karena pihak yang lemah memang melakukan kesalahan. Hukum memegang otoritas tertinggi dan semua warga negara, termasuk para pejabat pemerintah, tunduk pada hukum dan sama-sama memiliki hak untuk dilindungi. Setelah itu yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Undang-undang atau keputusan pengadilan menjamin adanya perlindungan untuk hak asasi manusia. Terdapat karakteristik HAM yang bersifat universal dan harus diakui oleh setiap negara di dunia. Jaminan akan perlindungan hak asasi manusia ini tertuang dalam beragam instrumen hukum HAM yang diakui oleh masyarakat internasional. Ada berbagai doktrin yang memberi ciri-ciri sebuah negara hukum seiring dengan semakin berkembangnya konsep negara hukum, baik di negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon maupun sistem hukum Eropa kontinental. Setelah itu kita masuk ke fungsi dan tujuannya. Fungsi dan tujuan dari rule of law tadi. Yang pertama, ada mengatasi perselisihan. Aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam hal aturan yang diketahui dan umum yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Tujuan hakim adalah untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mencapai beberapa hasil spesifik atau mengarahkan sumber daya masyarakat kepada orang atau kegunaan tertentu. Yang kedua, ada memberikan keadilan hukum. Keadilan distributif, yaitu sosial, tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum. Aturan hukum hanya menetapkan aturan untuk permainan sosial. Aturan-aturan perilaku yang adil ini berlaku untuk sejumlah orang, kasus, dan kejadian yang belum diketahui dan tidak dapat ditentukan. Aturan-aturan ini tidak memiliki referensi ke orang, tempat, atau objek tertentu. Singkatnya, hukum semacam ini tidak mencoba untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau pecundang, atau apa yang akan muncul dari masyarakat dari aturan-aturan ini. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan fungsi administratif. Ada kecenderungan untuk fungsi pencarian hukum pemerintah menjadi bingung dengan fungsi administratifnya. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai hukum hari ini adalah undang-undang administratif yang dimaksudkan untuk mengarahkan operasi internal pemerintah. Daripada untuk mempertahankan keadilan, dengan kata lain, aturan organisasi yang berwenang secara keliru diberi status yang sama dengan aturan umum keadilan. Setelah itu yang keempat, mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Pluralisme dan konstitusionalisme memiliki sikap skeptif terhadap konsentrasi kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang dengannya seseorang dapat memaksa orang lain untuk patuh. Otoritas adalah hak untuk mengarahkan dan memerintahkan, yaitu untuk dipatuhi. Pemerintah otoritas yang membutuhkan kekuatan, otoritas dibatasi untuk area yang ditugaskan.
Mengingat sifat manusia yang bisa binasa, ada kecenderungan kekuasaan untuk meluap batasnya. Kekuasaan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Setelah itu kita masuk ke strategi pelaksanaannya. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Setelah itu kita masuk ke prinsip rule of law. Yang pertama itu ada prinsip rule of law secara material atau hakiki. Seperti berhubungan erat dengan enforcement of the rule of law, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akan budaya Eropa. Rule of law ini juga adalah sesuatu legalisme. Dan yang terakhir, rule of law adalah suatu legalisme liberal. Setelah itu kita masuk ke prinsip rule of law yang secara formal, yaitu UUD 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum serta pemerintah itu tanpa kecuali. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Itu terdapat pada pasal 28D ayat 1. Dan yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Itu terdapat pasal 28D ayat 2. Setelah itu pertanyaan kita, apakah rule of law ini penting di Indonesia? Antara penting dan tidak, menurut saya. Semua bentuk sistem ataupun konsep pemerintahan akan berjalan sesuai dengan hukum apabila substansi, prosedur, dan kewenangannya terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik, beriringan dan selaras di Indonesia. Apakah semua itu sudah terpenuhi? Tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan hukum. Tetapi pada kenyataannya, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah seringkali menyalahi aturan hukum yang berlaku. Antara substansi, prosedur, dan kewarganegaraannya seringkali saling bertentangan. Kita ketahui beberapa ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, hak kebebasan. Tindakan pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang. Yang sudah sempat saya singgung di atas, pemerintah kekuasaan yang kita kenal disebut juga trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan berfungsi untuk saling mengontrol, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, untuk menghindari sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif ini tidak dipegang oleh satu orang saja. Di Indonesia tidak menganut mekanisme pemisahan penguasaan. Mekanismenya adalah membangun kekuasaan tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Setelah itu kita masuk ke elemen rule of law. Yang pertama itu ada supremasi hukum, yang kedua ada persamaan di depan hukum, yang ketiga ada tanggung jawab yang sesuai dengan hukum, yang keempat keadilan dalam pelaksanaan hukum, yang kelima ada pemisahan kekuasaan, yang keenam kepastian hukum, yang ketujuh peniadaan kesewenang-wenangan, dan yang terakhir prosedur hukum yang pasti. Apakah Indonesia bisa memenuhi semua elemen tersebut? Semua itu tergantung bagaimana pemerintah kita bertindak, dari kesadaran setiap manusia yang memegang jabatan dan kekuasaannya. Semua sistem hukum tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pelakunya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki jiwa keadilan, tidak mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. Pemerintah harus sadar bahwa mereka adalah mandaritas rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat. Terkadang aturan yang dibentuk pemerintah tidak berdasar pada kepentingan masyarakat, tetapi lebih kepada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Hanya segelintir orang yang memiliki kesadaran untuk memajukan bangsa mereka sendiri.
Indonesia di mana keadilan di saat banyak orang-orang di luar sana masih banyak menangis-nangis tong-tong sampah untuk mempertahankan hidup mereka. Rule of law akan menjadi begitu penting di Indonesia apabila konsep hukum tersebut dapat diwujudkan dan mencapai kemakmuran bagi seluruh warganya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.